mereka mengatakan kita ini adalah agama dalil, bukan agama ro'yu. Ya, kita ini bukan agama pendapat, bukan dongeng. Ya, kita adalah agama dalil yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kelihatannya keren gitu, tapi ini sebenarnya menyesatkan. Kelihatannya keren gitu, tapi ini sebenarnya menyesatkan. Kelihatannya keren gitu, kelihatannya keren gitu, tapi ini sebenarnya menyesatkan. Karena memang dalam hadis, dalam Quran itu nggak serta-merta kita tafsirkan begitu saja, tetapi memang harus ya ulama yang bisa mengkajinya. Ada butuh perangkat ilmu yang kemudian kita bisa memahami teks keagamaan. Ya makanya ngeri kalau kita ngelihat anak-anak muda kita, adik-adik kita menafsirkan Quran begitu saja tanpa melihat daripada sarah-sarah daripada keterangan ulama-ulama tersebut gitu. Maka ada istilahnya dalam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Ya, Anda jangan coba-coba menafsirkan teks keagamaan ya tanpa Anda punya perangkat ilmu seperti misalnya usul fikih, ada ulumul Quran, ulumul hadis gitu. Ya, ada makanya dalam Quran hadis itu ada makna muqayyad, makna mujmal, ada nasah mansukh, ada makna taksis, ya ada makna am, makna khas dan sebagainya. Ya, ada butuh berapa panjang ya, waktu yang panjang, butuh waktu yang lama kita untuk bisa memahami teks keagamaan tersebut gitu. Makanya kemudian ada istilah adab dalam ilmu itu man kana syaikhuhu kitabahu fa'aftahu katsuru min thawabih. Barang siapa yang belajar atau syekhnya, ustadznya itu adalah bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ya, kita lihat bagaimana ada salah sistem pembelajaran ya di kalangan para aktivis-aktivis Islam hari ini yang kemudian kenapa mereka jadi lebih ekstrim gitu, menjadi lebih galak gitu, lebih keras gitu. Ya, ini sangat mengagetkan kita. Kok beragama menjadi seperti itu? Seharusnya kan beragama kan menjadi lebih baik, menjadi lebih smart, lebih berprestasi. Ini enggak, kebanyakan mereka kalau udah belajar ikut-ikutan kelompok ini, itu tadinya pelajar berprestasi itu jadi drop out dia, DO dia. Ya, kemudian dia nikah lebih muda, ya kenapa? Karena disodorin akhwat, ya cantik-cantik lagi kan, bening-bening ya. Akhirnya yang tadinya berprestasi kebelet kawin dia, kebelet nikah, ya akhirnya dijodohkan, ditaarufkan, akhirnya kuliahnya ditinggal, ya banting setir jadi ustadz, padahal ibunya tanggung. Akhirnya dia banyak justru mendoktrin anak-anak muda kita. Ya, para mutorobinya atau kepada para anak-anak muridnya ya kan dengan klaim ya, dengan keyakinan yang dia dapatkan selama ini gitu. Dan ini sistem doktrinisasi ini seperti itu gitu. Nah, inilah kemudian kenapa juga seorang tabi'in mengatakan laula maliku wal lais la halaktu. Ya, seandainya bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi, karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Gitu. Anda butuh perangkat ya, ilmu keilmuan, ya disiplin ilmu sebelum Anda menafsirkan Quran, sebelum Anda berfatwa. Nah, masalahnya kita baru mendapatkan pesantren kilat sehari 2 hari, daurah 2 hari 3 hari, kita keluar udah mimpin majelis taklim gitu. Kita keluar sudah mimpin majelis taklim, kita sudah keluar ngisi ceramah. Ya, kemudian memaksakan pendapat dia ya dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang lainnya ya. Kemudian dia singkirkan ya, dia pasangi bendera wal barok. Itu ulama-ulama ulama-ulama jahat ya kan, kami aja kelompok yang benar, yang lain tidak benar, itu menyesatkan dolun ad-dolun ya, dan itu adalah bid'ah yang nyata. Wah, ini kan akhirnya anak-anak muda ini ikut-ikutan dia ya, kasihan gitu. Akhirnya banyak mereka di kalangan mereka akhirnya terdoktrin, terjebak pada kelompok-kelompok seperti ini gitu. Nah, lalu bagaimana kiat mengatasi daripada kelompok-kelompok seperti ini gitu? Yang pertama, bagi anak-anak muda saya pesankan kepada antum semua ya, di dalam sebuah kitab yang cukup bagus menurut saya, ada seorang ulama Syai'atiyatullah Alibi pernah mengatakan bahwa al-isma min fitnatin haulai qaumin. Ya, salah satu cara bagaimana kita mencegah daripada pemikiran-pemikiran bahaya ini, pertama
kata beliau adalah atamasaku bil imani jumali, yaitu berpegang teguh kepada persoalan yang keimanan yang global, ya. Anda cukup meyakini bahwa rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5. Anda baik dengan tetangga, Anda tidak banyak menggibah, tidak mengambil hak orang lain, Anda selamat, saudara-saudara Anda kaum muslimin, lisan dan tangan kita, insya Allah Anda masuk surga. Anda nggak dituntut karena Anda tidak pernah menyantren lama, ya, tidak pernah belajar qawaid fikih, tidak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis. Anda nggak dituntut untuk mengetahui semua segala persoalan, ya, sampai yang dakik, yang dalam, sampai yang sifatnya itu ta'amuk, ya, sifatnya itu pelik, enggak, ya. Anda tetap, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda nggak dituntut di luar daripada kemampuan Anda, ya. Jangan juga kemudian ini ruang ranahnya para ulama yang butuh konsentrasi, butuh perjalanan jauh yang harus ditempuh oleh para ulama untuk menentukan ini boleh tidak boleh. Anda tidak boleh terjebak pada satu dalil. Ya, Anda harus memasang bendera toleransi kepada mukhalifnya. Ya, Anda jangan ngegas dulu. Ya, Anda harus tenang, ya, dalam melihat perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Ya, jangan kemudian Anda menaikkan bendera wal bara, ya, kemudian Anda kafirkan orang-orang di luar kelompok Anda karena hanya gara-gara berbeda dengan Anda. Tidak boleh. Ya, ini kan enggak nih, baru ngaji sehari 2 hari, dapat daurah seminggu 2 minggu, dia udah belagak mufti, belagak menjadi ulama, bahkan dia nggak malu memakai baju-bajunya ulama gitu. Ya, ini kan menyedihkan sekali gitu. Kalau kita lihat, ya, ilmunya nggak seberapa, bahasa Arab nggak bisa, lau sorab nggak bisa, qawaid fikih nggak menguasain, lalu dia berfatwa. Berfatwanya adalah yang bersifat safkut dima, ya kan, bisa menumpahkan, berpotensi menumpahkan darah. Ya, maka itu yang pertama, ya. Jadi berpegang kepada keimanan yang global. Nggak usah kita mahasiswa, ya, boleh Anda belajar, Anda boleh ada thalabul ilmi, tapi Anda harus salamatus sodar, ya. Anda harus memasang rasa toleransi kepada perbedaan tersebut, ya. Jangan pernah terjebak, ya, di kalangan yang memang itu persoalan-persoalan para ulama gitu. Karena memang kalau untuk menjadi ekstrem memang nggak perlu berpikir, tapi kadang ulama itu banyak kalau mendapatkan satu persoalan itu dia selalu mengatakan aqwalu fihi, di dalamnya terdapat beberapa pendapat-pendapat yang mengharamkan, pendapat yang kemudian yang memakruhkan, lalu pendapat yang membolehkan, adunu kada, ya, selalu dia mengatakan saya menyangkanya. Dia nggak pernah menisbatkan Islam mengatakan begini-begini, ya. Kalau berarti ini kalau nggak menyisi berarti menyisi Islam, nggak boleh begitu. Ya, dalam banyak masalah-masalah ijtihad dia harus legowo, salamatus sodar, ya, harus jember, ya. Jember hati nih gitu, maksudnya tuh harus lapang dada dalam melihat suatu perbedaan gitu, tidak terdoktrin, tidak terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, al-isma min fitnatin, ya, agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran ekstrim, kata para ulama itu adalah al-ma'rifatu bisyarrihi wa tataquhu, ya, jadi mengenali daripada kejahatannya. Ya. Anda harus lihat kejahatan kelompok-kelompok ini. Ya, kita nggak hanya dituntut untuk mengenali kebaikan di dalam Islam, tetapi kita juga harus, ya, mengenali keburukan. Kenapa? Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi SAW, itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika banyak orang bertanya tentang kebaikan, sekarang aku bertanya tentang keburukan. Agar apa? Agar saya bisa menghindari keburukan tersebut. Nah, terkadang, ya, karena yang dibawakan, yang dinarasikan itu adalah pesan-pesan agama, ya, dalil-dalil keagamaan, kita sering nggak kuasa, ya, nggak kuasa dalam menolak perkataan-perkataan kalam ilahi atau hadis-hadis nubuwah, gitu. Padahal yang membawakan ada maksud tujuan tertentu, ya. Istilahnya kalau kata Ibnu Rusdi, idza aratta an tatahakkam bil jahil fa'alaikum taklifu kullu batil bigilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kebatilan itu dengan agama. Kenapa? Karena agama bisa menjadi daya tarik, ya, agama bisa menjadi sebuah magnet, ya, bisa banyak mengumpulkan orang di dalamnya, ya, terutama teman-teman kita yang tidak mempunyai daya kritis,
ya, yang terutama kawan-kawan kita yang tidak pernah belajar agama secara serius, tapi ketika agama dihina dia segera bangkit. Nah, mereka memanfaatkan kelompok-kelompok ini, ya, mereka membaja agama, ya, karena kita tidak mengenali keburukan daripada kelompok-kelompok ini. Seringkali orang-orang yang ikhlas ini, ya, yang hudatsu anan wa sufau alam, anak muda yang cenderung maaf bodoh gitu, akhirnya malah masuk ke giring kelompok-kelompok seperti ini. Akhirnya dia percaya dengan narasi-narasi yang dikembangkan. Kenapa? Karena yang dibawa adalah isu-isu agama. Anda bisa lihat yang berseliweran, yang ada di WhatsApp hari ini, di grup-grup, ya, yang kemudian mengajak, memberikan agitasi, memberikan adu domba, namimah, ya, menyebarkan hoax, ya, kemudian menggiring masyarakat dengan dalil-dalil keagamaan. Kita negara ini telah mengkriminalisasi ulama, ya, PKN tidak pro pada rakyat, ini hanya membuat susah masyarakat. Padahal PPKM ini merupakan perintah agama juga gitu. Yang memfatwakan juga para ulama dan Rasulullah SAW, ya, ketika mendengar ada wabah idza sami'tum, ya, bitta'un bi ardin, ya, fadakhuluha. Kalau kalian mendengar, ya, ada sebuah wabah ta'un di suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Kalau kalian berada di dalamnya, Anda nggak boleh keluar gitu. Jadi perintah agama gitu loh. Social distancing juga sama. Ya Umar bin Khattab, ya kan, sesungguhnya wabah ini seperti kobaran bara api yang membakar, maka pisahkanlah mereka. Ya, mereka harus tinggal di gunung atau mereka berdiam di rumah. Pada Rasul katakan man jalasa fi baitihi, ya, ketika barang siapa yang duduk yang di rumah saja ketika wabah ini menyebar, ya, sabiron, kemudian dia bersabar, ya, maka falahu ajrun syahid, maka mereka mendapatkan pahala syahid walaupun dia kena wabah itu gitu. Apalagi dia kena wabah gitu, yang bersabar di rumah saja, berdiam diri, itu mendapatkan pahala syahid. Apalagi yang benar-benar mati karena wabah, ya, tentu dia akan syahid, ya. Ini enggak, ini ditentang, wah ini tidak pro rakyat, ini kezaliman, ya, masjid-masjid ditutup, ya, ini merupakan macam-macam lah narasi-narasi yang ujung-ujungnya, ya, bukannya kita membantu pemerintahan dalam menangani wabah, kita malah ikut demo, ya kan, kita malah ikut mengecam, ya, melakukan pembangkangan untuk melakukan pemberontakan. Ini sudah di luar batas. Wah, ini kan narasi-narasi yang nggak benar, yang kemudian dibungkus oleh agama. Ya, inilah ketika kita tidak mengenali keburukan daripada kelompok ini, akhirnya kita menjadi masuk tergelincir pada kelompok-kelompok ini dengan narasi-narasi agama. Coba Anda bisa bayangkan, bahaya sekali gitu. Makanya kemudian dalam menangani wabah seperti ini kita harus sabar, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara tips menghindari pada pemikiran-pemikiran takfir ini, pemikiran intoleransi, terorisme ini adalah, yang ketiga adalah al-ma'rifatu fi usulid dolal, ya, mengenali daripada pokok-pokok kesalahan daripada kelompok ini. Apa saja pokok-pokok kesalahan kelompok-kelompok ini? Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, di antaranya mereka suka memanipulasi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang hitopnya buat orang kafir asli di saat sedang peperangan. Mereka copy paste begitu saja kisah-kisah ini di dalam kondisi ketika kita tidak sedang perang, ketika kita sedang aman-aman dan damai-damai saja. Lalu dia memprovokasi umat, memprovokasi adik-adik kita yang sedang punya semangat, sedang lagi mencintai Islam, sedang hijrah, ya, dan sebagainya. Akhirnya mereka jadi galak, ya, belajar Islam bukan makin damai hatinya, bukan makin cinta kepada bangsa negeri ini, mencintai kaum muslimin, dia makin galak, ya, dengan kaum muslimin lainnya. Nah, coba Anda bisa bayangkan tuh, ya kan, menjadi lebih galak lagi dia. Makanya kata para ulama kayak semacam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka itu adalah haitsu intalaqa ila ayatin nazalal fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin, di mana mereka suka menggunakan ayat-ayat yang seharusnya hitopnya buat orang-orang kafir, lalu digunakan untuk kaum muslimin, ya. Itu diantara yang kedua, diantara fi usulid dolal, daripada pokok-pokok kejahatan mereka adalah yaqtuluna alal Islam wa yada'una alal awthan, ya. Mereka lebih banyak mengusik, ya, mengganggu, mencibir, ya, selalu gibahin orang-orang Islam, membunuh orang-orang Islam daripada orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam itu sendiri.
Ya, Anda bisa lihat ya, dalam banyak peperangan mereka malah sibuk ya membuka aib kaum muslimin. Mereka justru menjelek-jelekan kaum muslimin itu sendiri. Lalu mereka ini kelompok siapa? Mereka ini kelompok siapa? Kelompok siapa? Memerangi dalam kepentingan siapa? Memerangi dalam kepentingan siapa? Kepentingan siapa?